Ora Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 18. Demikian bunyinya. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, doa adalah napas hidup orang percaya. Tentu kita semua pernah berdoa, menyampaikan permohonan, doa dan permintaan kepada Allah. Dan saya yakin ketika kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Allah, ada banyak hal yang kita minta. Apakah itu kesehatan, panjang umur, kesembuhan dari sakit penyakit, kekuatan, hikmat, berkat yang berkelimpahan, anak-anak, garis keturunan, ataupun jodoh dan yang lain-lainnya. Dalam nas ini adalah merupakan doa Daniel. Untuk apakah dia berdoa? Daniel berdoa karena dia tahu bahwa akan tiba waktunya bagi Yerusalem untuk hancur ataupun dihancurkan dan tinggal puing-puing. Dan itu cukup lama masanya, yaitu selama 70 tahun. Daniel berdoa mengakui segala dosa dan kesalahannya. Daniel juga berdoa terhadap dosa-dosa raja-raja ataupun para pemimpin ketika itu. Dia juga berdoa supaya Tuhan menjauhkan malapetaka yang akan ditimpakan kepada Yerusalem. Dan khususnya di ayat 18 sangat jelas sekali doa permohonan Daniel luar biasa dengan mengatakan, Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Daniel meminta supaya mata Tuhan tertuju kepada umatnya. Daniel juga meminta supaya telinga Allah tertuju kepada permohonannya, permohonan umatnya, dan mata Tuhan melihat betapa kebinasaan itu akan terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Dan kalaupun dia bermohon, berdoa, itu bukan karena jasa-jasa yang ada pada dirinya, tetapi dia mengingat bahwa begitu banyak kasih sayang Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita diajarkan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Mendoakan keluarga kita, gereja kita, bangsa dan negara kita. Bahkan pada saat terpuruk sekali seperti apa yang dialami oleh umat Tuhan pada saat ini, ketika Yerusalem akan menjadi puing-puing, tidaklah mudah bagi mereka menjalani 70 tahun itu. Hari ini pun kita diingatkan Bapak dan Ibu, supaya ketika hidup kita tidak mudah, ketika sakit penyakit kita selalu ada dalam diri kita, tak kunjung sembuh dari sakit penyakit yang kita alami. Ketika kita selalu bermohon kepada Tuhan supaya anak-anak kita diberikan jodoh, anak-anak kita yang telah menikah diberikan keturunan dan yang lain-lain, tetaplah senantiasa memanjatkan doa dan permohonan kita dan tak henti-hentinya meminta. Karena setiap permohonan yang kita panjatkan, maka telinga Tuhan akan terarah untuk mendengarkannya dan mata Tuhan akan terbuka untuk melihat setiap kondisi kehidupan kita. Janji Allah itu selalu ditepatinya dan ya dan amin di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu tak perlu kita sungkan untuk berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena berkomunikasi dengan Tuhan tak pernah harus membayar. Selamat beraktivitas Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami menaikkan doa-doa kami,
memohon dan meminta pertolongan Tuhan, supaya Engkau melepaskan kami Tuhan dari segala malapetaka, membebaskan kami dari segala kungkungan dosa, dan memberikan kepada kami umur yang panjang dan kesehatan, keturunan berkat yang berkelimpahan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati para pimpinan kami, berkati gereja kami, berkati juga keluarga kami masing-masing, dan berkati apa yang kami kerjakan melalui tangan dan pikiran kami, supaya dengan demikian kami selalu bersyukur dan mengingat bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dan berkat-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.